Mm-mm. Ah, Oh, guys. udah. Yuk mulai. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Teknik Informatika. Di sini kami beranggotakan Farah Dipa Mumtazah, saya sendiri Gapira Nurpadilah dan Mutia Hasna Sahida. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu kami akan mempresentasikan tugas besar basis data yang sudah kami kerjakan dengan judul Reverse Engineering Basis Data pada aplikasi Forcopy. Jadi langsung saja kita mulai ya, boleh langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Jadi seiring perkembangan teknologi, industri food and beverage itu mulai bertransformasi gitu ke dunia digital. Satu contohnya itu adalah aplikasi Varkopi, sebuah platform pemesanan kopi berbasis mobile. Ini tuh punya sistem basis data yang cukup kompleks. Nah, proyek kami ini tuh menggunakan pendekatan reverse engineering. Nah, artinya apa? Jadi kami tuh menganalisis gitu ya aplikasinya dari sisi pengguna, lalu merekonstruksi struktur basis datanya tanpa mengakses kode sumber aslinya. Nah, dari sana itu muncul 6 rumusan masalah yang ada di sini, yang kami jawab di makalah yang udah kami buat, mulai dari gambaran umum aplikasi, proses dan aturan bisnis fitur utamanya, PDM-nya, implementasi DDL-nya, insert data dummy, sampai ke pembuatan script query beserta hasilnya. Langsung saja kita lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini langsung aja nih, di sini ada deskripsi umum produk digitalnya. Jadi, Verkopin itu merupakan model bisnis online to offline atau O2O. Nah, ini tuh maksudnya transaksinya tuh dilakukan secara daring lewat aplikasi. Jadi kita eh, pesannya tuh lewat aplikasi, tapi pemenuhan layanannya tuh tetap berlangsung di outlet fisik. Tujuan utamanya tuh ya biar biar mereduksi waktu tunggu pelanggan di gerai. Jadi kan kalau misalkan kita datang ngantri bosen lama, bete, mending pesan dulu, nanti bisa diambil. Nah, di sini tuh ada 3 fitur utama yang kami analisis dari sisi basis datanya. Pertama, eksplorasi katalognya. Jadi pengguna tuh bisa browse menu minuman dan makanannya mau apa, kita bisa searching nih. Dan sistem tuh bakal memfilter tampilan berdasarkan stok di outlet yang dipilih. Jadi nanti tuh gak mungkin kalau stoknya nggak ada bakal ditampilin. Kedua, kustomisasi item. Nah, pengguna tuh bisa gitu memilih ukuran gelas dan tingkat kemanisan sesuai preferensi. Jadi misal pesen matcha, kita tuh bisa milih mau ukurannya tuh large, small, atau kayak gimana. Terus gulanya tuh mau kayak gimana, sesuai keinginan kita. Jadi kita bisa milih. Data kustomisasi ini tuh tersimpan di tabel desain detail pesanan. Lalu ketiga itu pembayaran cashless. Nah, penyelesaian transaksinya itu kan pembayaran dulu. Nah, dilakukannya itu secara non tunai. Biasanya tuh banyak itu pemilihannya mau pakai metode apa, terintegrasi dalam satu alur gitu. Nah, ketiga fitur inilah yang menjadi dasar kami merancang 4 tabel di database nanti. Boleh langsung selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya Pak Hadi Pamumtajah. Ya, oke. Udah. Oke, pada bagian ini kami akan menjelaskan fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi Fore, hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan. Nah, fitur pertama yang paling mendasar adalah registrasi akun. Nah, ketika pengguna baru pertama kali mendaftar, mereka diminta untuk menginput data berupa nama lengkap, nomor telepon. Setelah itu sistem secara otomatis akan memvalidasi format data tersebut dan menerbitkan sebuah customer ID unik yang berfungsi sebagai primary key di dalam tabel basis data pelanggan kami. Nah, setelah berhasil masuk ke halaman utama aplikasi, pengguna akan dihadapkan pada fitur kedua. Nah, yaitu metode layanan. Di sini pengguna bisa menentukan bagaimana mereka ingin mendapatkan pesanan mereka. Nah, pilihan pertama adalah pick up, di mana pelanggan dapat mengambil langsung minumannya di outlet terdekat tanpa perlu mengantri. Nah, lalu ada pilihan yang kedua,
Nah, dan kedua itu delivery. Jadi di mana pesanan akan diantar langsung oleh kurir atau bisa disebut pihak ketiga ini menuju lokasi ya atau customer. Nah, penentuan metode ini juga nantinya akan sangat berpengaruh di dalam database kita untuk menentukan outlet outlet asalnya serta perhitungan biaya pengirimannya. Ya, next. Nah, sekarang kita beralih ke halaman pemesanan pada gambar berikut. Di sini terdapat fitur katalog menu. Nah, secara teknis ini bisa disebut dengan bagian backend ya. Nah, backend aplikasi nah menggunakan query dinamis. Nah, untuk menampilkan daftar menu yang tersedia secara real time berdasarkan stok yang ada di outletnya ya, yang dipilih pelanggan. Jadi, setiap item menu di dalam di dalam katalog ini membawa beberapa atribut penting dari database seperti ID menu, nama produk, kategori produk, nah ataukah kopinya kopi atau non kopinya atau makanan serta harga dasarnya. Nah, fitur yang tidak kalah menarik juga dan sangat penting dalam proses transaksi adalah kustomisasi varian. Nah, di aplikasi Forecoffee ini memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk memodifikasi atau minuman sesuai selera mereka ya, seperti ukuran cupnya, sweetness-nya, dan ice scoop-nya. Nah, eh Jadi ntar soal seluruh data kustomisasi juga jumlah item beserta tambahan harganya ini akan dilebur dan disimpan menjadi satu kesatuan entitas transaksi di dalam tabel detail pesanan saat tombol tambah ditekan. Ya, jadi kalau misalnya kustomisasi juga misalnya mau large itu bakal ada tambahan biayanya juga dan lain sebagainya. Next. Oke, sekarang bakal dijelaskan oleh Mutia ya untuk PDM-nya. Dipersilakan untuk Mutia. Sekarang saya akan menjelaskan bagian PDM atau Physical Data Model. Jadi PDM ini intinya ada gambaran tabel-tabel yang ada di dalam aplikasi Forecoffee. Dari hasil analisis proses bisnis ada 4 tabel utama. Yang pertama, tabel pelanggan. Tabel ini menyimpan data orang yang daftar di aplikasi. Ada nama lengkap dan nomor teleponnya. Yang kedua, tabel menu. Ini isinya daftar produk yang dijual kopi. Nama produknya apa, kategorinya kopi, nol kopi, atau makanan, sama harganya. Yang ketiga, ada tabel pesanan. Setiap kali pelanggan order, datanya masuk ke sini. Siapa yang order, metode layanannya, pick up atau delivery, tanggal transaksi, dan total bayarnya. Yang keempat, tabel detail pesanan. Tabel ini menyimpan kustomisasi tiap item yang dipesan. Misalnya ukuran cupnya apa, tingkat manisnya mau apa, sama harga per itemnya. Nah, kalau dilihat hubungan antar tabelnya, relasi yang terbentuk itu one to many, artinya satu pelanggan bisa punya banyak pesanan, satu pesanan bisa isinya banyak item, dan satu menu bisa muncul di banyak detail pesanan yang berbeda. Dengan struktur seperti ini, datanya jadi rapi dan tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Sekian. Oke, sekarang memasuki tahap implementasi teknis ya. Di sini kami menggunakan DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk membangun struktur tabel basis data Forecoffee ini em, melakukan sistem RDBMS ya. Seperti yang terlihat pada slide yang sudah ditampilkan ini, terdapat 4 tabel utama yang kami buat menggunakan perintah create table. Nah, pertama itu ada tabel pelanggan.
ya. Nah, ini atributnya menggunakan ID pelanggan. Kami atur sebagai inter auto increment primary key agar sistem memberikan ID unik secara otomatis untuk setiap pelanggan baru. Selain itu juga ada kolom nomor telepon. Nah, diberikan constraint not null unique. Nah, ini untuk memastikan setiap pelanggan mendaftarkan nomor telepon yang berbeda. Nah, kedua ada tabel menu. Digunakan untuk menyimpan katalog produk lengkap dengan nama produk, kategori, harga, dengan tipe data integer. Nah, terus ada di tabel pesanan. Nah, yang ini tuh untuk mencatat data dari transaksi di sini kolom kayak tanggal transaksi menggunakan tipe data timestamp dengan nilai defaultnya current timestamp sehingga waktu pembelian tercatat otomatis sesuai waktu real. Nah, tabel ini juga menghubungkan ID pelanggan sebagai foreign key atau FKI. FKI. Terakhir, ada tabel keempat yaitu detail pesanan. Nah, tabel ini tuh berfungsi untuk menjembatani relasi many to many antara pesanan dan menu. Disinilah kustomisasi varian yang sudah dijelaskan sebelumnya disimpan seperti atribut kayak cup size dan manisnya mau manis atau normalnya. Lalu tabel ini juga mengikat dua foreign key sekaligus yaitu ID pesanan serta ID menunya. Nah, bentar. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana script kode tersebut saat diimplementasikan ke dalam tools database. Nah, pada slide ini yang bagian kiri atas ini adalah bukti screenshotan eksekusi script DDL kami di dalam editor SQL atau the Brave. Kami menjalankan di bawah database. Skemanya bernama latihan B ya. Nah, seluruh sintaks tereksekusi dengan sesuai tanpa error sintaksnya. Nah, kemudian pada bagian kanan bawah di Beaver secara otomatis menghasilkan visualisasi diagram hubungan antara tabel dari script DDL yang kami buat. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana alur datanya mengalir. Nah, tabel for pelanggan memiliki relasi one to many ke tabel for pesanan. Nah, selanjutnya tabel for pesanan dan variabel menu masing-masing menyumbangkan hubungan one to many mereka ke tabel pusat transaksi, yaitu detail pesanan. Nah, pemodelan ini menjamin integritas data atau referensial integrity sehingga tidak akan ada data detail pesanan yang kehilangan induk transaksinya. Next ya. Sekarang adalah bagian script insert atau data dummy. Nah, setelah struktur tabel terbentuk, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian integritas basis data dengan memasukkan data simulasi. Di sini kami menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, yaitu insert atau into. Nah, seperti yang sudah terlihat nih di slide ini, kami memasukkan masing-masing 10 baris data dummy yang saling berrelasi ke dalam 4 tabel utama. Nah, bagian pertama adalah pengisian data pelanggan. Kami mendaftarkan nama anggota kami ya, seperti saya sendiri, Gevira Mutia, lalu ditambah dengan 7 data pelanggan, simulasi lainnya lengkap dengan nomor telepon masing-masing ya. Nah, kemudian pada tabel kedua kami memasukkan 10 data master katalog ya, katalog menu forex kopi yang variasinya produk yang kami masukkan mencakup kategori kopi, non-kopi hingga food dengan rentang harga mulai dari 21.000 sampai 36 ribuan. Ya, data inilah yang kami gunakan untuk mengisi tabel ketiga dan keempat, yaitu data transaksi pesanan utama beserta detail kustomisasinya. Kami menyimulasikan metode layanan pick up maupun delivery dengan total bayar yang bervariasi di tingkat detail
kami juga menyertakan kustomisasi fisik yang real seperti pemilihan ukuran cup, lalu ice-nya, lalu manisnya mau segimana segimananya. Oke, kita next. Nah, untuk pembuktiannya bahwa script insert tadi berhasil dieksekusi tanpa kendala, mari kita lihat isi data tabelnya secara langsung pada menu grid the behavior di slide yang sudah ditampilkan ini. Nah, di bagian kiri ini adalah tampilan data dari tabel pelanggan. Jadi kita bisa memverifikasi bahwa kolom ID pelanggan bernilai urut dari 1 sampai 10 berkat fungsi auto increment data nama dan nomor telepon juga tersimpan dengan sempurna. Nah, sementara di bagian kanan bawah ini tampilan dari tampilan dari tabel menu. Jadi di sini seluruh data produk mulai dari matcha butter salt sampai beserta kategori dan nominal harga dasarnya sudah terpetakan dengan tepat sesuai dengan skrip yang kita jalankan sebelumnya. Nah, terakhir pada slide ini pada poin ini kita bisa melihat hasil verifikasi untuk data transaksinya. Di bagian atas menampilkan isi dari tabel pesanan. Nih, nah kolomnya itu ada tanggal transaksi secara otomatis menangkap waktu eksekusi secara real dan kolom ID pelanggan sukses menjadi penghubung front cake ke tabel pelanggan. Dan di bagian bawah adalah tabel kuncinya yaitu detail pesanannya. Ya, tabel ini berhasil memecah kustomisasi setiap item per transaksinya. Jadi sebagai contoh pada baris pertama untuk ID pesanannya nomor 1, pelanggan memesan ID menu nomor 1 dengan kustomisasi large ice dan normal sweet dengan subtotal sebesar 38.000. Nah, kesesuaian angka dan relasi fraud kayak ini pada data dummy ini membuktikan bahwa arsitektur basis data relasional yang kami rancang telah bekerja dengan valid dan siap untuk diuji menggunakan query analysis yang sudah kami kerjakan atau lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gevira. Nah, jadi setelah tadi dijelaskan script DDL-nya, terus data dummy-nya, di sini ada juga script query, analisis bisnisnya. Nah, jadi masuk ke bagian query ini tuh kami membuat dua query analisis bisnis utama. Nah, di sini tuh di sebelah kiri ada query A, adalah multi table join. Lalu di query ini tuh gimana sih jadi menyatukan empat tabel sekaligus, detail pesanan pesanan detail pesanan, lalu pesanan pelanggan, dan juga menu. Jadi tujuannya itu buat apa sih? Jadi kita tuh bisa lihat dalam satu output, jadi siapa sih pelanggannya, si orang itu tuh pesan menu apa, terus ukuran cupnya itu berapa, sama level kemanisannya, metode layanannya, dan total bayarnya. Dan di query B di sebelah kanan itu ini tuh lebih kompleks. Jadi di query B ini tuh menggunakan fungsi agregasi count. Ini nih count. Jadi ini tuh untuk hitung jumlah item, sum untuk total omset, terus group by. Ini ada group by, ini tuh untuk kelompokan per kategori, dan order by sum, order by dex untuk urutkan dari omset tertinggi. Jadi dua query ini tuh mencerminkan dua kebutuhan yang berbeda. Satu untuk laporan detail per transaksinya, nah satu lagi tuh query satunya lagi tuh untuk analisis bisnis makro. Boleh next ke Nah, di sini tuh ada nih di hasil eksekusi di delivery-nya. Hasil query A, eksekusinya itu outputnya tuh di sini tuh menghasilkan 10 baris data transaksi lengkap ya. Kita bisa lihat di hasil query A ini tuh ada 6 kolom. Ada 6 kolom bisa dilihat. Ini tuh ada apa aja tuh bisa dilihat di sini udah jelas, ada nama pelanggan, menu fotokopinya, ukuran cupnya, terus tingkat kemanisannya, metode
antar dan total bayarnya. Jadi ada metode antarnya juga, mau di pick up kah, apa mau di lift kah, boleh. Nah, contoh kita lihat nih di baris pertama nih saya sendiri. Ada kan di sini saya Gebriana Nurpadila. Di sini untuk menu kopinya saya pesan matcha butter salt cream. Ukurannya tuh large ice, normal, sweet, dan di pick up. Nah, totalnya tuh Rp38.000. Data ini tuh konsisten dengan apa yang udah kami input di script insert. Jadi ini tuh konsisten dari apa yang udah kami inputkan di script insert tadi di awal. Semua relasi join itu bekerja dengan benar gitu ya. Nah, terus di bawah juga ada hasil eksekusi query B-nya. Di hasil eksekusi query B-nya itu tuh analisis omset per kategori produk. Hasilnya tuh ada 3 baris sesuai 3 kategori yang ada coffee, terus non coffee, ada juga food. Di sini tuh ada nih. Jadi kalau coffee tuh di sini ada 5 terjual, terus total omsetnya itu Rp132.000. Dan untuk non kopinya di sini datanya tuh terjual 3 item dengan totalnya tuh Rp95.000. Dan untuk food di sini tuh paling sedikitnya hanya terjual 2 item dengan total Rp64.000. Karena kita pakai order by dash, jadi urutannya tuh otomatis dari omset tertinggi ke rendah. Jadi tampilannya tuh karena kita pakai order by dash yang udah tadi jelasin, berurutkan gitu dari omset yang paling tertinggi itu kan kita didapat dari coffee, dilanjutkan non coffee dan juga pun. Nah, dari sini tuh langsung terbaca bahwa coffee itu adalah kategori penyumbang omset terbesar di database kami. Sesuai dengan judulnya, emang ini tuh merupakan for kopi gitu. Jadi paling laris. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh ada bagian view atau laporan transaksi. Jadi selain 2 query tadi itu kami juga membuat sebuah objek view gitu. Jadi kita tuh nggak cuman bikin yang umumnya, tapi di sini juga ada yang khususnya. Di sini tuh ada objek view-nya. Jadi nama view-nya itu kan di sini B kelompok 5 for 5 laporan transaksi. Cara kerjanya view ini tuh gimana sih? Jadi view ini tuh membungkus query A yang panjang menjadi sebuah objek virtual permanen di dalam database. Jadi kapanpun kita butuh laporan transaksinya tuh cukup panggil select terus bintang gitu from sama nama view-nya tanpa perlu menulis ulang keseluruhan query join itu. Kebayangkan kalau misalnya kita harus bener-bener nulis ulang si keseluruhan query join-nya itu bakal panjang. Nah, makanya di sini kita tuh bikin view. Nah, analoginya itu kayak shortcut gitu. Jadi query-nya tuh kompleks, disimpan sekali, tapi bisa dipanggil berkali-kali. Ini tuh bener-bener efisien banget. Ya, jadi kita tuh di sini tuh benar-benar memikirkan kodenya tuh sematang mungkin dan sebaik mungkin. Nah, di sini tuh di screenshot kanan bawah tuh bisa dilihat hasilnya identik dengan query A, 10 baris data transaksi lengkap. Seperti yang udah tadi dijelasin sama gitu persis. Jadi ini tuh tampilan lengkapnya itu hasil select dari view yang kami buat. Kolomnya menggunakan alias yang kami didefinisikan di dalam view. Ada nama pelanggan, menu, ukuran, dan lain-lain kayak tadi. Pokoknya lengkap. Semua 10 baris datanya itu bisa dibandingkan sama yang tadi itu benar-benar muncul dengan benar, nggak asal-asalan, nggak error. Termasuk 9 baris 9 nih kita bisa lihat tuh. Buat membuktikan di baris 9 tuh ada Citra Kirana dan baris 10 Eko Prasetyo, keduanya konsisten, regular eyes, normal sweet. Jadi view-nya tuh sudah berjalan dengan sempurna. Jadi kode-kode yang kami buat dimulai dari DDL-nya, lalu script data dummy-nya dan juga query-nya, lalu kita juga buat view-nya itu benar-benar sudah maksimal dan sangat sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya sudah sangat layak dan sudah sangat bagus. Mungkin segitu penjelasannya, dilanjutkan dengan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Mutia. Jadi kesimpulannya, representasi terbukti efektif untuk memahami dan merekonstruksi struktur basis data sebuah aplikasi. Tanpa harus mengaktifkan kode sumbernya secara langsung. Script TTL, filter, dan query, semuanya itu berhasil diimplementasikan di Beaver dengan 4 entitas utama yang berhasil teridentifikasi. Untuk caranya ada 3. Yang pertama, analisis ini bisa dikembangkan lagi ke fitur-fitur yang lebih dalam atau yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Yang kedua,
Perlu diingat bahwa ADO ini bersifat rekonstruksi, belum tentu sama persidangan sistem AD Kopi. Dan yang ketiga, query-nya bisa diperkaya lagi dengan fitur basis data yang lebih kompleks seperti storage prosedur, trigger, dan view. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek basis data yang sudah kami buat. Secara keseluruhan, semuanya sudah dikerjakan dengan sangat baik, dengan kesimpulannya yang sudah jelas disampaikan oleh teman saya. Adapun saran dan lain-lain untuk kami ke depannya. Jadi sekian presentasi pemaparan proyek dari kelompok 5. Saya Gepena Padilla dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.